kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Pak Benny Hari. Pada Pak Benny, waktu dan kesempatan kami beri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semangat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Mungkin kami bisa bertemu kembali terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Pemahaman budaya positif dan pemahaman budaya positif. Dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, maka sekolah memiliki peran sebagai institusi pembentukan karakter. Adapun maksud pendidikan yaitu menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kutipan tersebut mengisyaratkan kita sebagai guru untuk membangun komunikasi di sekolah, untuk menyiapkan murid masa depan agar menjadi manusia berdaya tidak hanya untuk pribadi tapi berdampak pada masyarakat. Maka untuk itu perlu adanya upaya dari guru sebagai implementasi mewujudkan pembentukan karakter melalui budaya positif yang berpihak pada murid, diantaranya adalah guru bersama murid bersama membentuk kesepakatan kelas. Tujuannya meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik para murid melalui perbuatan keyakinan kelas. Budaya positif itu sendiri, apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif, teman-teman? Apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Yang pertama sudah kita lakukan di sekolah dengan 5S yang bersama sama sopan dan santun, datang tepat waktu serta disiplin. Budaya positif merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Selain itu, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Pendidikan guru sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Konsep inti budaya positif yang akan kami bahas, yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, mungkin yang pertama konsep-konsep budaya positif. Yang pertama kita akan lihat perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertekad dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Gonser. Sebelum kita lanjut lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diane Gonser, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon, perubahan pendekatan teori kontrol. Stephen
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek terutama tentang realitas. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Russell dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut mendidik untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. 2. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Perbuatan positif atau tunjukkan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada petaka sang guru untuk berusaha. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. 2. Disiplin positif. Mungkin pertanyaan bagi untuk kita semua, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri? Mengapa? Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Mari kita baca artikel di bawah ini, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, maaf, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh beda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah alternatif terakhir, dan kalau tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita di hadapan Dewan Utara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ diajar dengan cara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Pemikiran diajar dalam cara ini sejalan dengan pandangan Dirk Negressen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan dislike atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar dengan cara menyatakan, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisinya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Eksplorasi mandiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menyadari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Tidak, motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama, disiplin orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan.
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya. Mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita sedang motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Baik, yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar setiap murid, karena setiap murid memiliki cara pandang yang berbeda dan perilakunya memiliki tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, kadang muncul perilaku bermasalah seperti indisipliner. Ada hubungan antara kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan perilaku indisipliner. Setelah dilakukan pendekatan, faktornya adalah kebutuhan akan rasa senang yang dipenuhi dengan cara yang kurang berat. Di situ ada bagian kebutuhan dasar, dibagi persentasenya. Mungkin 22% itu kesenangan, 25% itu kebebasan, lalu 26 itu kasih sayang dan rasa diterima, lalu 27 itu kekuasaan. Dari gambar di samping diperoleh informasi bahwa murid SPK Kedika memiliki kebutuhan dasar yang persentasenya sama untuk kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Untuk menanamkan disiplin murid, perlu ada seni untuk mempengaruhi dan mengontrol perilaku siswa. Hal yang perlu diketahui bahwa guru tidak bisa mengubah perilaku murid kecuali bila murid mempersilahkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Menurut Gosser, restitusi adalah proses mengkoordinasikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru sebaiknya bergerak antara posisi kontrol, pemantau, manajer. Diana Johnson telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melaksanakan restitusi. Langkah-langkah restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas. Murid perlu menstabilkan identitasnya agar tidak terlalu merasa bersalah namun tetap bertanggung jawab atas perilakunya. 2. Validasi tindakan dan salah. Murid bermasalah bisa jadi disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan dasarnya ataupun memenuhi kebutuhan dasar dengan caranya yang kurang benar. Ada 5 kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasa, kebebasan, serta kesenangan. Dalam melakukan kontrol ada 5 posisi kontrol yang biasa digunakan oleh guru. 3. Menanyakan keyakinan. Setelah memahami tentang kata-kata kunci budaya positif,
maka perlu didiseminasikan tentang aksi nyata, praktik, memahami kebutuhan dasar murid, membuat keyakinan kelas dan melaksanakan restitusi. 6. Keyakinan kelas. Setelah memahami tentang kebutuhan dasar murid dan posisi kontrol restitusi, maka perlu diketahui bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan cara kolaboratif dengan murid. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Murid bersama guru bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. 2. Meninjau hasil curahan pendapat. Murid diajar untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. 3. Merumuskan 5-10 keyakinan kelas. 4. Keyakinan ditinjau kembali dan murid di kelas dipersilakan untuk meninjau dan menyetujuinya. 5. Keyakinan kelas diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh kelas. Ini merupakan keyakinan kelas 2. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan, saling peduli, menghargai, membantu satu sama lain, mengerjakan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, tidak berpindah-pindah tempat duduk, tepat waktu dan aktif dalam kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah pada tempatnya, angkat tangan jika ingin bicara dan bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir. Dalam pelaksanaan keyakinan kelas perlu dipantau ada beberapa murid yang melanggar keyakinan kelas dan kegiatan restitusi dilaksanakan. Keyakinan dilanggar adalah saling menghormati. Saat diskusi di kelas ada murid yang berada pada berbeda pendapat dan menimbulkan pertentangan hingga salah satu ada yang menangis. Murid kemudian didampingi. Ternyata murid yang membuat temannya menangis adalah murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh temannya. Murid diajak berdiskusi bagaimana cara agar bisa memenuhi kebutuhan penguasa atau merasa dihargai dengan cara yang benar. Saat melakukan pendampingan, guru menggunakan posisi kontrol manajer. Setelah dilakukan restitusi, murid merasa dihargai dan merasa ada guru yang memahami tentang dirinya tanpa harus disalahkan sepenuhnya. Murid juga merasa diajar bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukan. 7.3 Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memilih tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter bukan tindakan. Langkah-langkah segitiga restitusi. Adapun segitiga untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menaikkan keyakinan. Dalam hal ini peran guru, orang tua sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, dan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yakni pada bagian
ketiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka akan ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagaimana dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dan mengatakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita, bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi pada restitusi dan langkah-langkah untuk menerapkannya. Baik, mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan materi terkait diseminasi positif di sekolah. Sekian, terima kasih. Dan pemaparan materi diseminasi nilai positif dari Pak Benny ini. Kesempatan berikut saya berikan kepada Bapak Kepala bersama rekan guru. Mungkin ada pertanyaan atau usul saran untuk memperbaiki presentasenya. Pada kesempatan ini saya berikan. Terima kasih untuk Bapak Benny yang telah memberikan pengimbasan atau diseminasi budaya positif sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari paparan materi yang disampaikan oleh Pak Benny. Dan tentunya ini merupakan ilmu baru yang mungkin baru saja kita dapat dan juga baru saja menggugah pemahaman kita. Untuk Pak Benny, supaya memperkuat pemahaman kita semua, ada salah satu budaya positif yang dapat diterapkan di kelas, yakni kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Pertanyaan saya sederhana, jelaskan kepada kami
Mengapa itu disebut dengan keyakinan bukan aturan? Nah, biasanya kan kita tahu aturan-aturan kelasnya, tapi ini kemudian disebut sebagai keyakinan. Nah, supaya teman-teman juga bisa memahami mengapa diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk diterapkan di kelas masing-masing. Mengapa itu penting? Maka di awal ini bisa diberikan gambaran kenapa itu kita sebut dengan keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Ya, itu pertanyaan awal dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Kepala. Saya langsung kembalikan kepada Bapak Beni untuk bisa menanggapi pertanyaan. Jadi baik, terima kasih Pak Kepala yang sudah bertanya kenapa harus disebut dengan keyakinan kelas yang kita jalankan untuk setiap kelas. Jadi baik, terkait saya keyakinan kelas dengan aturan. Bahwa aturan itu di mana dibuat oleh seseorang dan dilaksanakan oleh kita semua. Saya beri contoh hal kecil, mungkin guru membuat aturan bahwa wajib jangan buang sampah di dalam kelas. Itu adalah aturan yang dibuat guru dan diikuti oleh semua siswa. Sedangkan keyakinan kelas, di mana kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita membawa dari aturan tersebut yang sudah kita laksanakan di dalam kelas, lalu siswa menuliskan beberapa aturan itu yang ada di kelas. Aturan ini karena tidak positif, agar kita bawa ke kalimat positif, lalu melahirkan keyakinan kelas. Yang dimana seperti saya sampaikan, karena keyakinan kelas itu mendapat masukan atau kemauan kita bersama untuk membuat sebuah kesepakatan bersama di dalam kelas. Sedangkan aturan dia merujuk kepada seseorang yang melakukan atau membuatnya dan tidak oleh kita semua. Mungkin seperti itu saya. Terima kasih untuk Pak Bendi yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bapak Kepala. Mungkin dari teman-teman lain. Kalau tidak ada lagi maka pemaparan Baik, terima kasih. Jadi sudah ada dapat gambaran sedikit mengenai keyakinan kelas. Baik, itu kita bisa pahami bahwa ternyata untuk mencapai sebuah keteraturan mesti lahir dari niat atau motivasi internal. Jadi kita sendiri yang menyadari bahwa apa yang mesti harus kita lakukan dan kita sendiri yang harus melakukan. Gitu ya, kira-kira itu yang dapat saya pahami. Baik, berkaitan dengan budaya positif ini, menurut Pak Bendi, apa pentingnya untuk diterapkan di sekolah? Lalu kira-kira manfaatnya apa dari budaya positif itu? Gitu. Jadi baik, untuk manfaat budaya positif, jadi baik,
terkait pentingnya budaya positif itu sendiri yang perlu kita jalankan di sekolah kita ini agar bisa menjadikan kita semua lebih disiplin, menjadikan kita semua warga sekolah manfaatnya budaya positif ini, agar apa yang menjadikan kita semua lebih disiplin, agar apa yang perlu kita jalankan di sekolah ini atau kita laksanakan di sekolah ini merupakan hal-hal baik yang akan kita terapkan secara bersama. Sedangkan manfaatnya, imbasnya untuk kita sendiri bahwa ketika kita budaya positif itu kita jalankan bersama dan tidak mendapat paksa atau tekanan dari luar, secara pribadi kita menjalankan budaya positif di sekolah ini, maka ada beberapa dampak baik bagi kita dan juga bagi anak-anak itu sendiri. Dalam hal ini bahwa bagaimana kiat kita atau tujuan kita dalam mengajar atau tugas yang kita bani ini tidak merupakan sebuah paksaan yang perlu kita lakukan, tetapi besar tanggung jawab kita untuk kita melaksanakan, karena kita sudah terbiasa melakukan budaya positif itu sendiri. Nah, itu ya ada di pikiran saya. Terkait budaya positif ini, kira-kira sudah diberi penjelasan tadi. Pertanyaan lanjutan, kira-kira karakter apa saja ya yang bisa dibangun melalui penerapan budaya positif itu, dan mungkin bisa disampaikan kira-kira contoh kasus yang bagaimana sehingga karakter siswa itu bisa muncul dari penerapan budaya positif itu. Nah, hal ini penting sehingga bagaimana kedepannya menjadi rujukan bagi kita untuk melakukan diseminasi atau penerapan di lingkungan sekolah kita. Coba itu kira-kira digambarkan dulu karakter-karakter positif apa yang bisa muncul dalam diri siswa ketika kita melakukan penerapan budaya positif itu. Dan kira-kira contoh kasus dan contoh kegiatan seperti apa ya bisa menimbulkan karakter itu. Jadi baik terkait penerapan budaya positif ini, hal kecil saya beri contoh yang dimana kemarin saya lakukan di segitiga restitusi itu. Artinya kasus saya ambil hal kecil bahwa mungkin kegiatan di dalam kelas itu tentu cenderung anak selalu saling mengejek atau mencuri atau kenakalan-kenakalan anak yang dilakukan di dalam kelas yang mengakibatkan salah satu siswa itu sepertinya terkesan terpukul, artinya sampai menangis. Sehingga pada saat itu tindakan kita sebagai guru itu tidak langsung menghukum anak itu, namun bagaimana kita bisa memanggil anak itu dan melakukan diskusi yang dapat dengan lalu mengambil sikap positif kita yang perlu kita terapkan terhadap anak, sehingga jangan sampai anak merasa pada saat itu adalah hukuman yang perlu kita lakukan kepada anak ketika melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita mencari jalan keluar serta solusi yang berikan terhadap anak dan membuatnya dan tidak akan melakukan hal tersebut kembali. Sehingga mungkin seperti itu. Ini terakhir dari saya ingin melihat hubungan dalam budaya positif ini. Yang pertama dari keyakinan kelas, lalu posisi kontrol guru dan restitusi yang sudah dijelaskan. Kira-kira dari ketiga bagian itu hubungannya itu apa? Ketika kita melakukan penerapan budaya positif itu, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, lalu ada apa? Segitiga restitusi. Kira-kira ada hubungan
Jadi baik Pak, terkait keyakinan tadi saya sudah katakan bahwa itu kesepakatan yang dibuat bersama, tidak seseorang yang melakukan. Maka ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan yang sudah atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka guru mengambil posisi sebagai manajer. Guru mengambil posisi sebagai manajer untuk bisa melakukan identifikasi persoalan agar kenakalan anak itu dengan melakukan pendekatan atau segitiga restitusi dengan melakukan pendekatan untuk menanyakan secara langsung serta memberikan solusi atau jalan keluar dan mengingatkan untuk tidak melakukan yang kembali. Sehingga dari keyakinan kelas lalu posisi kontrol dan segitiga restitusi, di mana menurut saya bahwa guru sebagai manajer keyakinan kelas itu dilaksanakan atau dibuat secara bersama, siswa tersebut melakukan melanggar keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Guru sebagai posisi kontrol mengambil alih sebagai manajer, lalu melakukan tindakan atau identifikasi persoalan, lalu menyelesaikan persoalan tanpa ada persoalan baru. Mungkin itu. Itu penjelasan yang bagus sekali ya. Dan ini juga merupakan ilmu yang penting didalami oleh teman-teman guru penggerak, juga oleh kita semua, bahwa setiap manusia ketika melakukan tindakan pasti ada alasan. Setiap kita itu melakukan tindakan pasti ada alasan, entah itu tindakan salah atau tindakan benar. Nah, ketika tindakan itu dianggap salah atau melanggar kesepakatan, maka pasti ada alasan mendasar. Nah, alasan mendasar itu digali melalui apa? Digali melalui, coba kembali Pak Ustaz. Kembali lagi. Tadi ya, masih dapat satu tadi. Nah, itu ada motivasi perilaku manusia. Coba satu kali lagi. Satu kali lagi. Di kebutuhan dasar tadi. Setiap kita melakukan tindakan pasti berkaitan dengan kebutuhan dasar, termasuk juga dengan anak-anak murid. Entah itu tindakan yang dilakukan benar atau melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah, maka itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kira-kira begitu ya. Contoh misalnya ada siswa yang ketahuan mencuri. Di situ kita sebagai guru untuk mengatasi persoalan tersebut mesti kita mengambil posisi kita. Ada beberapa posisi kontrol yang tadi disampaikan oleh Pak Bendi. Nah, setelah posisi itu kita ambil, maka kita akan menggali hal-hal yang berkaitan secara internal murid itu berkaitan dengan kebutuhan dasar. Kenapa dia mencuri? Pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seturut pengalaman, selama ini kita selalu menggunakan posisi kontrol apa? Selama ini hukumnya. Nah, jadi ketika ada murid yang dianggap pencuri, kita akan melakukan hukuman tanpa mengetahui kebutuhan dasar murid tersebut. Jadi posisi kontrol kita itu penghukum. Menurut ilmu yang diberikan oleh Pak Bendi ini, itu kira-kira tepat atau tidak itu? Tidak. Nah, tidak ya? Nah, jadi mestinya langkah pertama yang dilakukan itu apa? Kita menggali kebutuhan dasar murid. Dia mencuri, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana orang tuanya,
Nah, di situ pasti kita akan temukan ada hal dasar yang kemudian menjadi alasan dia melakukan tindakan mencuri. Nah, ketika kita menggali itu berarti kita posisikan kelompok kita sebagai apa? Manajer, ya? Manajer. Setelah kita mendapat hasil tersebut, lalu kita atasi dengan cara apa? Restitusi, gitu ya. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Pada saat kita melakukan restitusi, siswa tersebut akan mengetahui dan menyadari sendiri kesalahannya. Bukan kita yang tentukan kamu ini salah, gitu seperti yang disampaikan Pak Bedi tadi. Nah, jadi siswa itu yang kemudian sendiri menyadari bahwa yang dilakukan itu salah. Lalu pada poin terakhirnya siswa sendiri yang mencari tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, gitu ya. Jadi bukan kita ya, bukan guru ya, memberi perbaikan. Misalnya kau salah ini, kau harus buat ini. Kau mencuri, jadi kau harus berdoa dan seterusnya. Siswa itu sendiri ya, kemudian menentukan saya mencuri ini dan saya akan bisa mengembalikan, gitu ya. Nah, pada saat kita lakukan itu, maka pastinya muncul tingkat kepercayaan diri dan karakter positif yang dengan sendirinya terbentuk dalam diri siswa tanpa kita yang mengatur. Gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada filosofi pendidikan oleh Ki Hajar itu, guru itu ibarat seniman atau ibarat petani. Guru tanam padi dan tumbuh menjadi padi, bukan guru tanam jagung kemudian tumbuh menjadi padi. Setiap anak itu sudah memiliki kodratnya sendiri ya. Kita setiap manusia itu sudah lahir dengan kita punya kodratnya masing-masing. Dan tugas kita guru adalah menuntun, bukan mengubah. Gitu. Jadi itu tugas kita guru, hanya menuntun saja. Nah, kita menebarkan hal positif sambil kita menghilangkan hal negatif. Bukan kita mengubah karakter siswa itu dari yang jagung itu menjadi padi dan seterusnya. Nah, itu kira-kira poin penting yang bisa saya dapatkan dari penjelasan Pak Bendi tadi. Dan saya berharap juga kita semua, khususnya teman-teman calon guru penggerak, agar bisa menggali lebih jauh ilmu-ilmu dari guru penggerak ini, kemudian bisa menerapkannya secara baik di lingkungan sekolah. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Kepala yang sudah memberikan pikiran dan masukan untuk saya dan juga untuk kita semua teman-teman. Baik, mungkin ada pikiran lagi dari teman-teman. Kalau tidak ada, maka saya kembalikan ke Pak Ifti. Baik, terima kasih Bapak Kepala atas masukan dari hasil presentasi yang Pak Bendi. Mungkin ini bisa menjadi masukan untuk Pak Bendi. Pada kesempatan ini juga sesi pemaparan budaya positif oleh Pak Bendi saya akhiri dan terima kasih. Mungkin pagi ini kita akan sama-sama buat keyakinan kelas kita. Untuk itu sebelum kita buat keyakinan kelas, saya minta kalian untuk bisa mengangkat kita berdoa.
Baik, semua berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Dalam nama Bapa dan yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Wisnu yang sudah mengajar kita dalam doa. Baik, sebelum kita buat keyakinan kelas, kita lakukan icebreaking dulu. Semua berdiri, samping ini. Baik, sekarang ikuti permainan apa yang telah lakukan ya. Permainan ini disebut dengan atau icebreaking ini disebut dengan buka tutup. Ya, buka tutup, buka tutup, guling-guling, buka tutup, buka tutup, guling-guling, senyum. Buka tutup, buka tutup, guling-guling, teriak. Ha! Bisa dong? Baik, mulai. Kita sama-sama. Baik. Sama-sama nyanyi ya. Buka tutup, buka tutup, guling-guling, buka tutup, buka tutup, guling-guling, senyum. Buka tutup, buka tutup, guling-guling. Ha! Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Jadi baik, kita buat keyakinan kelas kita yang dimana supaya kita jalankan secara bersama. Kira-kira aturan kelas yang selama ini kita buat di dalam kelas kita itu, aturan itu dimana aturan hanya dibuat oleh seseorang dan dijalankan oleh kita semua. Seperti Pak bilang begini, ingat kelas 2, wajib buang sampah, harus buang sampah di tempat sampah. Jangan buat kelas ini jadi kotor, jangan ribut. Nah, itu adalah aturan yang dibuat oleh wali kelas. Aturan itu yang dimana dibuat oleh seseorang dan dijalankan oleh kita semua dalam kelas. Bisa dong? Sekarang kita buat sebuah aturan tadi itu menjadi kalimat positif dan akan menjadi keyakinan kelas 2. Keyakinan kelas 2 yang akan kita jalankan secara bersama. Bisa dong? Pak bagi stick note. Pak bagi stick note ini kita tulis. Kita tulis masing-masing. Nanti kita tempel di depan. Baru Pak baca. Kira-kira keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kira-kira kelas kita ini dibawa ke depan seperti apa? Kita tulis. Dibawa ke depan seperti arah apa kelas kita ini? Kita semua tulis di sini. Ini merupakan kesepakatan kita. Kesepakatan kita bersama untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita tuliskan dan nanti Pak simpulkan menjadi keyakinan kelas. Bisa dong? Jadi kita semua tulis masing-masing. Yang di bagian tempelnya ini di belakang, tulisnya di depan. Supaya ini nanti tempelan. Kesana kita tempel. Dia tulis.
Tulis sudah. Tulis apa yang mau kita buat, apa yang perlu kita jalankan di dalam kelas kita sehingga kelas kita ke depan lebih bagus. Sudah, tulis sudah. Kalau yang sudah tulis, yang sudah tulis, yang sudah tulis, tulis. Yang sudah tulis bisa tempel. Yang sudah hanya tulis bisa tempel. Yang tulis depan. Kamu? Ya. Tempel. Ini tempel lagi. Duduk. Baik. Apa yang sudah kita tuliskan di sini ini merupakan keyakinan kelas kita yang perlu kita jalankan secara bersama. Dengar, Pak baca di sini. Menghargai, membantu, menjaga kebersihan, saling peduli, tepat waktu dan aktif dalam kelas, saling peduli, mengerjakan tugas piket, membantu, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, angkat tangan jika ingin bicara, tidak pindah-pindah tempat duduk, mengerjakan tugas, membantu dan menghargai. Ini merupakan keyakinan kelas yang dimana kita sudah tulis dari hal kesepakatan kita bawa ke kalimat positif dan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Maka di sini Pak simpulkan untuk keyakinan kelas kita. Untuk keyakinan kelas kita, kelas 2, yakni menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini bekerja sama. Pertama, keyakinan kelas kita
Ini menjaga kebersihan, bekerja sama menjaga kebersihan. Bekerja sama menjaga kebersihan. Lalu yang kedua, peduli, menghargai, membantu. Peduli, menghargai, membantu. Menghargai, membantu. Iya, peduli, menghargai, membantu. Sabar. Pak, itu dia dari baik dari satu kesatuan. Iya. Iya. Ya. Ini peduli, menghargai dan saling membantu. Maka di sini keyakinan kelas yang kedua adalah saling peduli, menghargai, membantu satu sama lain. Ini saling peduli, menghargai, membantu satu sama lain. Mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas ada dua di sini. Mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Yang ketiga mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Yang keempat, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kelima, tidak berpindah-pindah, tidak berpindah-pindah tempat duduk. Yang keenam, tepat waktu dan aktif dalam kelas. Yang ketujuh, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, angkat tangan jika ingin bicara. Dan yang kesepuluh, mengerjakan tugas piket, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi baik, di sini berarti dari beberapa kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita tulis ini, saya menyimpulkan bahwa ada 10 keyakinan kelas kita. Ada berapa? Ada berapa? Dua? Ada 10. Ada 10 keyakinan kelas kita. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan. Yang kedua, saling peduli, saling menghargai, membantu satu sama lain. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, tidak berpindah-pindah tempat duduk. Yang keenam, tepat waktu dan aktif dalam kelas. Yang ketujuh, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, angkat tangan jika ingin bicara. Yang ke-10, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itulah 10 keyakinan kelas kita. Jadi arah kelas kita bawa ke depan itu, arah kelas kita bawa ke depan itu dengan 10 keyakinan yang sudah kita buat bersama. Beda keyakinan kelas dengan aturan. Tadi Pak sudah sampaikan awal. Aturan itu dibuat oleh seseorang dan dilaksanakan oleh kita semua. Seperti Pak buat aturan. Jangan buang sampah dalam kelas. Itu aturan yang dibuat oleh Pak. Tetapi keyakinan kelas, di mana Pak dapat dari kalian apa yang kalian
pikirkan dan kalian tuliskan, lalu situ pas simpulkan menjadi 10 keyakinan. Jadi baik untuk keyakinan kelas kita itu nanti setelah dari ini mungkin Pak ketik yang baik-baik atau Pak tulis di dinding tembok kita untuk bisa kita ketahui bersama. Sehingga keyakinan kelas dia tidak serta-merta abadi ini, tetapi dia akan berubah dalam situasi atau kondisi tertentu. Bisa tak? Bisa tak? Bisa kita jalankan tuh dari 10 keyakinan kelas? Bisa? Bisa kelas 2? Bisa kelas 2? Bisa. Bisa kelas 2? Bisa. Takut semangat dulu, terlalu loyo. Kasih orang cepat terus. Jadi mau cepat. Aku semangat 1, 2, 3. Ma. Nah. Ulang lagi. Aku semangat 1, 2, 3. Semangat lagi. Semangat lagi kelas 2. Pagi. Luar biasa. Dulu. Jadi baik, mungkin hanya itu saja untuk keyakinan kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak karena sudah membuat keyakinan kelas kita dan di mana siap kita jalankan bersama di kelas 2 dan membawa kelas kita ke depan yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja, kita doa untuk istirahat. Ya sudah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doamu kami yang berdosa ini. Salam nama Bapa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Siap, siap, Ustaz.